Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu penilai sertifikasi dosen tahun 2025 yang saya hormati, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Hana Hanifah, saya dari dosen pengajar di Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman. Video ini saya buat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen pada gelombang 1 di tahun 2025 ini, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini, mata kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh dalam video pembelajaran adalah mata kuliah budidaya tanaman pada lahan marginal yang akan menjadi salah satu mata kuliah wajib di program studi agroteknologi. Mata kuliah budidaya tanaman pada lahan marginal ini terdiri dari 2 SKS kuliah ataupun teori. Proses pembelajaran dalam mata kuliah ini menerapkan pola project dan juga case-based learning, di mana mahasiswa akan diminta untuk menganalisis, memecahkan masalah, dan mengambil keputusan berdasarkan studi kasus nyata yang disajikan. Melalui proses ini, mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan juga pengambilan keputusan dalam berbagai isu atau kasus yang terkait pada budidaya lahan marginal. Materi dalam mata kuliah ini disampaikan dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment dengan proses pembelajaran yang dilakukan secara luring. Mata kuliah membahas upaya peningkatan dan stabilitas produksi pertanian berkelanjutan melalui pemanfaatan lahan marginal dengan mempelajari pengertian dan juga macam-macam lahan marginal beserta sifat-sifatnya, potensi dan kendala lahan marginal, serta ekofisiologi tanaman tercekam pada kondisi lahan marginal. Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mempunyai wawasan dan juga pengetahuan yang luas tentang aspek budidaya tanaman pada lahan marginal berkelanjutan. Ada pula capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, yaitu yang pertama sikap, bertakwa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, memiliki rasa nasionalisme, mampu bekerja sama, taat hukum, bertanggung jawab, menginternalisasi norma, etika, dan juga semangat kewirausahaan, kejuangan berdasarkan nilai-nilai kejuangan Panglima Besar Jenderal Sudirman. Keterampilan umum, mampu berpikir logis, mengimplementasikan ilmu pengetahuan, menyusun hasil kajian saintifik, dan juga mengambil keputusan secara tepat. Pengetahuan, konsep teoritis secara umum, dan juga prinsip-prinsip pengelolaan organisasi, pengganggu tanaman terpadu, ilmu pemulihan tanaman, dan juga pengelolaan sumber daya lahan dan hayati. Serta keterampilan khusus yaitu mampu melakukan usaha produktif tanaman berkelanjutan dengan teknologi terkini secara kreatif dan inovatif. Selanjutnya, untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi dan juga mengklasifikasikan lahan marginal, serta menganalisis potensi dan kendalanya dalam budidaya tanaman di lahan marginal, hingga mampu memilih dan menerapkan teknologi spesifik budidaya tanaman di lahan marginal. Topik yang ditawarkan dalam mata kuliah ini sangat menarik karena menggabungkan aspek teoritis dan juga implementasinya dalam kehidupan nyata. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari tentang yang pertama ada kontrak pembelajaran, selanjutnya ada terkait pengertian dan juga macam lahan marginal, potensi dan kendala lahan marginal, ekofisiologi tanaman tercekam pada kondisi cekaman air kekeringan ataupun berlebih, ekofisiologi tanaman tercekam kondisi lingkungan cekaman tanah masam. Selanjutnya ada cekaman tanah salin, cekaman hara, pemanfaatan varietas toleran, teknologi produksi pada lahan masam, teknologi produksi pada lahan salin, teknologi produksi lahan cekaman air, dan lahan pasir pantai, hingga teknologi produksi off-season dan juga berkelanjutan pada lahan marginal. Berikut referensi yang digunakan. Ada referensi utama dan juga pendukung. Di sini ada buku tentang Properties dan Management of Soil in the Tropic, Pedologi, Fisik, dan Chemistry and Biology, buku TISDAL terkait tentang soil fertility dan fertilizer, dan juga ada The Use of Nutrient in Crop Plants. Untuk referensi pendukung, itu ada tentang lahan marginal, konsep, assessment, dan juga manajemen, dan juga ada The Nature and Properties of Soil, dan selanjutnya ada luas penyebaran dan potensi ketersediaan lahan marginal. Ya, ada pula evaluasi pembelajaran. Untuk ujian tengah semester, di sini proporsi penilaian 25%. Untuk ujian akhir semester 25%, case-based learning dan project-based learning di sini ada 50%. Case-based learning nanti studi kasus pada budidaya lahan marginal yang ditemukan di sekitar wilayah tempat tinggal mahasiswa. Untuk project-based learning membahas tentang food estate pada lahan marginal. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Alhamdulillah. Ya, baik ya. Sebelum kita mulai kuliah pada siang hari ini tentang potensi dan kendala lahan marginal, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai.
Oke, sudah selesai. Ya, baiklah. Di sini pada mata kuliah budidaya tanaman pada lahan marginal ya, di sini kita 2 SKS. Kita sudah mencapai ke bab yang keempat, yaitu potensi dan kendala lahan marginal. Setelah mungkin kemarin kita sudah dapat materi terkait tentang apa itu lahan marginal dan juga pengertian terkait lahan marginal. Mungkin teman-teman di sini masih ada yang ingat semuanya. Ada yang masih tahu mungkin lahan marginal itu yang seperti apa sih yang dikatakan dia kenapa menjadi lahan yang marginal? Mungkin ciri-cirinya bisa teman-teman sebutkan, ada yang masih ingat? Mulai dari yang kasih. Oke, betul sekali ya, feel saya. Jadi, lahan marginal itu dia memang mempunyai yang pH yang rendah dan juga kandungan hara yang sangat rendah. Jadi, selain pH, baik itu KTK ataupun juga unsur-unsur haranya, unsur nitrogen, fosfor, kalium, dan lain sebagainya itu juga rendah, dikatakan rendah. Tapi, di sini kita akan mengulik tentang potensi dan kendalanya di lahan marginal. Karena yang kita tahu sendiri, di Indonesia sendiri lahan marginal itu sangat luas ya. Jadi nanti kita akan mempelajari bagaimana sebaran yang ada di lahan marginal. Jadi nanti untuk pokok bahasan pada siang hari ini itu terkait luas dan penyebaran lahan marginal ya. Jadi lahan marginal itu merupakan lahan yang suboptimal. Ya, kalau yang kita tahu mungkin biasanya lahan yang produktif yang bisa untuk panen padi, jagung ya, yang mungkin di Pulau Jawa itu sudah sangat tinggi gitu ya, produktivitasnya sudah sangat optimal. Yang dikatakan marginal ini termasuk yang lahan suboptimalnya. Ya, jadi pokok bahasan kita ada luas dan penyebarannya. Selain itu juga ada pemanfaatan lahan marginal di Indonesia. Dan yang terakhir ada kendala dan tantangan lahan marginal untuk budidaya pertanian. Ya, selain itu tujuan pembelajaran hari ini yaitu untuk mahasiswa mampu mengidentifikasi luas dan sebaran lahan marginalnya. Yang kedua, mahasiswa mampu mengklasifikasikan nih jenis-jenis lahan marginal serta pemanfaatannya nanti dalam sistem pertanian di Indonesia. Yang terakhir, mahasiswa mampu menjelaskan kendala dan tantangan utama dalam pemanfaatan lahan marginal. Oke, selanjutnya referensi yang digunakan pada kelas ini yaitu yang pertama itu ada tentang Properties and Management of Soil in Tropic ya, karena mungkin kita di Indonesia ini merupakan iklim yang tropis. Selain itu juga ada bukunya Tisdale tahun 2014 tentang soil fertility, karena juga selain kita perlu tahu nih gimana tingkat kesuburan tanah di lahan marginal tersebut, dan ada juga referensi pendukung yaitu berasal dari jurnal-jurnal ya. Di sini teman-teman bisa akses ya tentang marginal land gitu. Next, yang pertama ada tentang luas dan penyebaran. Jadi ada 2 kriteria ya yang dikatakan lahan marginal, baik itu lahan rawa ataupun juga lahan kering. Tuh, yang lahan rawa ya mungkin ada lahan gambut dan juga ada lahan sulfat masam. Sedangkan untuk yang lahan kering itu ada dikarenakan memang dia berada di wilayah iklim yang sangat kering ya. Mungkin bisa kita tahu di daerah timur, ada yang mungkin pernah main sampai ke daerah timur, Nusa Tenggara Timur, NTB mungkin belum ya. Atau mungkin teman-teman ada yang pernah melihat lahan rawa? Pernah ya, oke. Jadi mungkin selain lahan rawa yang ada jadi lahan rawa itu terdapat di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan juga Papua. Itu yang tersebar secara luas. Ya, nih, jadi ekosistem dari luasan lahan Indonesia berdasarkan ekosistemnya, sebenarnya yang paling tinggi adalah merupakan lahan kering. Ya, lahan kering di sini mencapai 144 juta hektar ya. Lahan kering, sedangkan yang kedua, yang tertinggi kedua itu adalah lahan rawa. Nah, ketika memang kita mengatakan untuk ketahanan pangan atau mungkin kita ingin meningkatkan gitu ya produktivitas pangan, lahan mana lagi mungkin yang bisa kita tingkatkan? Karena yang pertama mungkin kalau misalnya untuk intensifikasi di Pulau Jawa, ya lahan-lahan itu mungkin sudah jadi semuanya udah jadi bangunan gitu ya. Sedangkan produktivitas padi itu ya hanya segitu-segitu saja gitu. Hanya mentok paling di angka 7 ton per hektar seperti itu ya. Jadi kenapa mungkin untuk memperluas ya ada namanya ekstensifikasi pangan, yaitu kita berekstensifikasi ke lahan-lahan rawa yang memang itu bisa dioptimalkan gitu. Jadi lahan rawa yang 34.125 juta hektar ini tadi itu bisa dioptimalkan.
Nah, iya. Jadi selanjutnya untuk luas lahan Indonesia berdasarkan ekosistem itu ada yang di dataran rendah, dataran tinggi, iklim basah, iklim kering, masam dan juga tidak masam. Dan ini tersebar semuanya ya. Ada yang mungkin di lahan rawa, lahan basah non rawa dan juga lahan kering. Seperti itu. Nah, ini untuk berdasarkan sumber airnya, lahan rawa itu dibagi menjadi dua. Lahan rawa pasang surut dan juga lahan rawa lebak. Lahan rawa pasang surut ini ketika dia masih kena pengaruh dari air laut. Jadi ada pengaruh pasang ya. Jadi air pasang itu kadang sebulan ada 2 kali. Ketika di pertengahan bulan dan juga di akhir. Jadi rawa pasang surut ini tadi dia sangat terpengaruhi oleh pasang surut air laut. Sedangkan untuk lahan rawa lebak ya, ini dipengaruhi oleh curah hujan. Nah, kenapa kok dipengaruhi oleh curah hujan? Biasanya di Sumatera, di Kalimantan itu dia punya curah hujan yang sangat tinggi. Jadi memang intensitas curah hujannya dia sangat tinggi sehingga dia menyebabkan terbentuknya rawa lebak gitu. Selain satu memang karena faktor topografi juga. Nah, di sini ada gambarnya ya teman-teman, di sini bisa lihat. Di sini mungkin laut ya, terus ada zona 1, zona 2 dan zona 3. Di zona 1 ini itu ada pengaruh pasang surut harian air payau atau asin. Jadi masih ada pengaruh dari lautnya. Gitu. Sedangkan untuk di zona 2, di rawa pasang surut air tawar ini, dia pengaruh pasang surut harian air tawar. Jadi tidak ada dikenakan dampak dari lautnya, tapi dia kena dari aluvial, gambut dan juga marin. Jadi di tipe rawa pasang surut itu tadi juga ada 4 tipe. Ya, 4 tipe ini berdasarkan tipe luapannya. Luapan yang pertama ada tipe A, itu dia lahan yang selalu terluapi air pasang. Jadi di sini mau baik itu pasang besar ataupun hanya pasang surut yang kecil, itu dia selalu terluapi. Jadi selalu terkena dampaknya. Tetapi kalau yang tipe B, ini dia lahan yang terluapi air pasang pada saat pasang besar saja. Jadi ketika tadi mungkin dalam 1 bulan ada 2 kali pasang, kalau untuk yang tipe B hanya 1 kali terkena pasang surutnya. Untuk yang tipe C, nah untuk yang tipe C ini dia lahan yang tidak pernah terluapi air pasang, tetapi dia tinggi muka airnya itu selalu kurang dari 50 cm. Ya, jadi namanya lahan rawa, memang dia biasanya kelebihan air gitu. Tapi untuk yang tipe D, ini dia tidak pernah terluapi air pasang, lebih tapi di permukaannya itu tinggi muka airnya lebih dari 50 cm. Nah, selain yang tipe A, B, C, dan D ini ada namanya rawa lebak. Itu dia masuk di zona 3 yang dia selalu sepanjang tahun dia selalu tergenang. Ya, rawa lebak ini tadi karena dia memang kondisi aktual di lahannya itu topografinya memang dia rendah dan juga karena ada faktor curah hujan yang sehingga dia rawa lebak ini selalu tergenang. Tetapi ketika kita membicarakan tipologi yang tipe A, B, C, dan D, ini bisa jadi dia pernah ada dalam 1 tahun itu dia hanya tergenangnya mungkin 4 bulan, 3 bulan, ataupun juga 2 bulan. Jadi tidak sepanjang tahun selalu tergenang. Oke. Ya, jadi tetapi rawa lebak sendiri memang proporsinya ya, proporsi luasannya itu lebih banyak dibandingkan dengan rawa pasang surut. Nah, ini karena memang luasan lahan yang cukup banyak ya, jadi itu bisa dioptimalkan sebenarnya untuk ketahanan pangan, gitu. Ya, di sini sebaran ya, bisa teman-teman lihat ada Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Jadi memang sesuai ya dengan mungkin Presiden ingin menuju ketahanan pangan gitu. Jadi untuk ekstensifikasi ya, mungkin daerah-daerah ini yang memang berpotensi untuk dicetak sawah gitu ya, untuk menuju ketahanan pangan. Karena memang luasan tadi ya, untuk padi sawah ya, kita bisa lihat di sini subtotalnya 6.850.000 ya di sini. Yang ini yang masih sangat potensial. Jadi memang jika ingin dioptimalkan ya, tetapi dengan catatan pasti ada tantangan dan juga kendalanya. Ya teman-teman harus sesuai. Apa mungkin nanti varietas yang sesuai ditanam pada lahan tersebut, bagaimana teknologi irigasi dan drainasenya, seperti itu. Ya, jadi memang di Indonesia ini
untuk potensi padi sawah itu masih sangat tinggi sekali. Ya, selain padi sawah juga bisa untuk tanaman hortikultura dan juga tanaman tahunan. Gitu, tanaman tahunan tahu ya, mungkin contohnya apa? Seperti tanaman perkebunan mungkin yang teman-teman pernah temui di lahan rawa. Contohnya ada apa aja mungkin? Lahan rawa untuk tanaman tahunannya, mungkin yang tanaman perkebunan sering kalian temui di lapangan. Contohnya ada nanas, oke. Selain itu, ada tanaman karet, ya karet dan juga sawit. Nah, ya itu yang memang banyak di budidayakan ya. Bahkan perusahaan-perusahaan banyak yang ada di wilayah-wilayah Sumatera, Kalimantan itu ya. Karena memang potensinya masih sangat besar ya, masih sangat tinggi sekali. Ya, di sini ini contoh lahan rawa ya, lahan gambut. Ada yang pernah lihat lahan gambut? Pernah? Ada yang mungkin bisa mendeskripsikan lahan gambutnya itu seperti apa? Mungkin tekstur tanahnya, apakah dia padat atau mungkin terlalu empuk tuh? Kayak lembung ya. Jadi memang namanya gambut. Jadi gambut itu dibagi menjadi 3 ya. Fabrik, saprik, sama hemik. Nah, itu tergantung dari tingkat kematangannya. Jadi memang gambut yang bagus itu gambut yang memang sudah matang. Kayak mungkin teman-teman ada yang pernah bikin kompos? Ya, ada ya. Jadi kompos yang baik itu adalah yang menjadi seperti tanah. Ya, jadi gambut pun juga sama di sini ya. Kalau kita berbicara tentang lahan gambut, itu lahan gambut yang sudah matang yang bisa mungkin untuk dibudidayakan. Tetapi gambut yang belum matang itu biasanya dia masih teksturnya masih banyak seresahnya ya. Seresah itu atau bahan organik yang masih sangat mentah gitu. Nah, dan itu dia belum bisa digunakan untuk budidaya tanaman begitu ya. Jadi memang di sini contohnya lahan rawa, lahan gambut itu tadi ya. Jadi harus sesuai dengan tingkat kematangan gambutnya. Nah, di sini juga kan ya mungkin beberapa dari teman-teman pernah melihat langsung gitu ya. Jadi memang kalau di lahan rawa itu biasanya dia tinggi akan bahan organik, tetapi kadang unsur haranya dia rendah. Karena kenapa? Unsur haranya itu banyak yang terikat. Jadi yang seharusnya dia sudah tersedia, seperti fosfor, dia tinggi akan fosfor, tetapi dia tidak bisa tersedia untuk tanaman karena dia terikat oleh aluminium. Ya, aluminium yang ada di tanah, jadi dia aluminium dan fosfor itu berikatan sehingga fosfornya tidak bisa diambil oleh tanaman, seperti itu. Ya, next, ini untuk yang lahan kering. Berbeda mungkin tadi lahan rawa itu banyak di Sumatera dan Kalimantan, tetapi untuk lahan kering itu sebarannya ada di Sumatera, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan juga Papua gitu. Ya, ini untuk potensi lahan kering ya, bisa untuk tanaman pangan juga. Biasanya kalau untuk tanaman pangan di lahan kering itu biasanya yang paling dia bisa tumbuh itu adalah jagung. Ya, jagung itu berbeda mungkin dengan tanaman padi ya. Kalau tadi di lahan rawa itu ada padi sawah, karena memang padi yang lebih membutuhkan banyak air. Tetapi kalau di lahan kering itu ada jagung. Nah, jagung ini biasanya dia lebih tahan ya, lebih tahan dengan ketersediaan air yang rendah, begitu. Selain tanaman pangan jagung, ada sayuran dan juga tanaman tahunan. Ini penggembalaan ternak yang biasanya sangat banyak. Mungkin kalau teman-teman suatu saat jalan-jalan gitu ya di NTB atau mungkin ke Rinjani gitu ya. Nah, itu biasanya di daerah NTB itu banyak yang sapi-sapi berkeliaran, itu sangat banyak sekali karena memang untuk penggembalaan ternak ini. Nah, ya contohnya terlihat sangat kering sekali ya. Nah, selain mungkin tadi kalau di lahan rawa itu intensitas curah hujan yang tinggi, tapi kalau misalnya di lahan kering ya, karena iklimnya juga memang itu curah hujannya sangat rendah begitu. Nah, ini contoh kalau misalnya lagi di bulan-bulan kering ya, sawahnya sampai ya dia seperti kerak-kerak gitu ya, pecah-pecah tanahnya. Ya, ini juga karena kandungan liarnya itu dia tipe 21, jadi dia pecah-pecah seperti ini ketika tidak ada air. Nah, ini pengolahan kalau misalnya di lahan kering ya, pengolahannya memang harus ekstra gitu karena memang memanfaatkan tadi ya di tebing-tebing yang bisa dioptimalkan. Nah, jadi selanjutnya nih, mungkin juga petani bingung ya, nih pemanfaatan lahan marginal yang sangat luas tadi, itu biasanya cocok untuk apa sih gitu.
menurut teman-teman sendiri di sini sekiranya mungkin lahan marginal tersebut bisa nggak sekiranya dioptimalkan? Bisa ya, gitu ya. Jadi memang lahan marginal tersebut bisa dioptimalkan tetapi dengan berbagai catatan. Di sini bisa untuk memenuhi kebutuhan pangan, bisa untuk produksi perkebunan dan juga produksi ternak. Sebenarnya jika memang itu dikelola dengan baik ya, kita bisa mencapai kebutuhan pangan, perkebunan dan juga ternak yang diinginkan. Tapi ada beberapa unnecessary condition-nya ya, syarat yang diperlukan. Jadi pemetaan kemampuan dan kesesuaian lahan. Jadi bagaimana sih kapasitas si lahan marginal ini gitu. Terus juga pewilayahan komoditas yang akan diusahakan. Seperti tadi misalnya contoh yang lahan rawa, oh cocok untuk padi sawah. Tetapi kalau di lahan kering, ketika kita nanamnya padi sawah gitu ya, bukan padi gogo, nah itu bisa saja ya tidak optimal gitu. Ya, jadi kita juga menentukan komoditas apa sih yang sesuai. Terus juga analisis usaha taninya. Nah, dengan analisis usaha tani gimana sih kalau misalnya irigasi, drainase dan lain sebagainya, apakah itu bisa menutup ya? Apakah bisa mendapatkan keuntungan dengan tadi jika memang produksi atau produktivitasnya tadi juga sesuai yang diinginkan ya. Selanjutnya optimalisasi pemanfaatan lahan dan juga penerapan agroteknologi, yaitu misal pembenahan tanahnya atau pemupukan, pengapuran, pola tanam dan juga konservasi lahan atau terasering. Jika tadi mungkin kalau di lahan kering gitu ya, teraseringnya yang sesuai itu yang bagaimana sih gitu. Terus untuk pertanian terpadu ya, jadi tidak hanya kita menanam ya komoditas pangan saja, tetapi bagaimana dari interaksi mungkin ternaknya gitu, agar itu dia terintegrasi. Ya, syarat yang lain yaitu penyediaan input produksinya juga, benih, pupuk, pestisida. Jadi benih yang paling sesuai untuk yang cekaman lahan masa apa sih gitu. Terus pelatihan pendampingan pemberdayaan petaninya ya, jadi ya petaninya juga diberikan edukasi nih yang sesuai untuk budidaya di lahan rawa tersebut bagaimana. Terus pengembangan sumber daya lokal, benih, pupuk organik, juga pengendalian konservasi lahan dan juga airnya ini bagaimana. Jadi mungkin ketika itu sudah didrainase agar tidak, ketika mungkin musim kemarau tidak hilang airnya gitu ya, tetap ada, itu bagaimana sih pengendalian konservasi airnya ini juga perlu dikelola. Selanjutnya pembentukan kelembagaan yang mantap yaitu Poktan, koperasi. Jadi apabila ada gapoktannya ya itu lebih terstruktur dan lebih terkelola seperti itu. Nah ini contoh ya skema strategi pemanfaatan lahan marginal gitu. Ya misal di lahan marginal kawasan pesisir, teknologinya apa, lahan usaha taninya mungkin berapa luasannya dan segala macam, ini sesuai harapan atau tidak. Nah komoditas pertanian yang cocok apa saja gitu. Nah ini selanjutnya ada kendala dan juga tantangan. Ya kelihatan ya gambar-gambar anak membawa mungkin kalau di lahan kering itu ya betapa sulitnya mengambil air gitu. Nah jadi kendala pemanfaatan lahan marginal itu ada 3 aspek, dari aspek kimia, fisika dan juga budaya. Ya ada aspek kimianya itu terkait tentang tadi kesuburan tanah yang mungkin pH-nya masal gitu, miskin unsur hara. Dan kalau di aspek fisik itu ada volume tanah yang dangkal, tanah berbatu atau juga kemiringan lahannya. Sedangkan di aspek budaya itu sumber daya petani dan juga belum terintegrasi dalam sistem pertanian terpadu. Jadi memang ini kita effortnya di bagian aspek budidaya, kimia dan juga fisika tanahnya ya. Nah ini ada beberapa faktor pendorong yaitu untuk lahar usaha tani, faktor penghambatnya terbatasnya akses terhadap lembaga keuangan dan lain sebagainya. Ya ini untuk tantangan pemanfaatan ya, kompetisi pemanfaatan lahan antar sektor, pertanian, pertambangan atau mungkin kalau teman-teman mungkin temui di lapangan gitu ya, itu yang bersinggungan antara mungkin perusahaan ingin lahan rawanya untuk sawit atau mungkin untuk padi sawah, seperti itu yang mungkin sering ditemukan di lapangan. Jadi karena memang lahan marginal itu masih sangat luas dan sangat potensial gitu ya, tetapi juga kita di lapangan bersinggungan dengan pertanian, pertambangan ataupun juga perkebunan dari perusahaan. Ya, oke, baiklah, mungkin selanjutnya teman-teman kita masuk ke sesi diskusi ya, karena mungkin di mata kuliah ini kita menerapkan untuk case learning ya. Jadi nanti teman-teman silakan membentuk kelompok ya. Jadi mungkin bisa berhitung saja dari depan 1, 3, 1, 2, 3, 2, 3. Nomor. Silakan mungkin masing-masing yang nomor 1 silakan berkumpul sama nomor 1, nomor 2 dan nomor 3.
Ya, silakan. Sudah cukup waktu berdiskusinya ya, teman-teman di sini. Kita tadi membahas tentang contoh diskusi di lahan rawa yang ada di Sumatera Selatan dan juga Kalimantan Tengah. Mungkin ada salah satu kelompok yang ingin menyampaikan hasilnya, mungkin terkait apa sih teknologi yang sesuai yang bisa kita terapkan untuk kasus lahan rawa di Sumatera Selatan ataupun juga Kalimantan Tengah. Mungkin ada yang bisa menyampaikan? Ya. Mungkin izin menjawab mengenai pertanyaan nomor 3, yaitu jika kita jadi setelah kita diskusi mengenai strategi teknologi apa yang dapat digunakan, yaitu yang pertama ada pemilihan varietas yang toleran terhadap genangan, kemasaman maupun dari zat besi yang tinggi. Itu digunakan pada beberapa tanaman padi seperti Impara versi 3, terus Impara 5 serta Impari 42. Selanjutnya yang kedua yaitu untuk pengukuran tinggi muka air, digunakan untuk mengenai sistem drainase mikro. Yang ketiga itu ada pengaburan baik dolomit, kapur pertanian. Selanjutnya yang keempat yaitu pemberian amerolin organik yang digunakan untuk seperti kompos, pupuk kandang maupun biokar. Selanjutnya yang kelima ada teknologi pengelolaan air terpadu yang digunakan untuk seperti pintu masuk aliran air maupun irigasi gitu. Oke, baiklah ya. Terima kasih kepada kelompok 2 ya. Tadi sudah sangat lengkap sekali ya. Sudah ada ameliorannya sebagai untuk pupuk organik. Bagaimana kita juga mendukung atau mengelola dari tinggi muka air tanahnya gitu ya. Jadi dan yang paling penting juga adalah penggunaan varietas toleran. Di sini tadi ada contohnya Impara gitu ya. Jadi memang sangat sesuai sekali kalau untuk di lahan rawa itu kita harus menerapkan ya, penerapan dengan teknologi yang sesuai seperti itu ya teman-teman. Jadi jenis-jenis lahan rawa yang tadi mungkin dari tipologi, ada yang lahan rawa lebah, ada yang lahan rawa pasang surut dan lain sebagainya, itu harus kita sesuaikan dengan kondisi dan juga mungkin komoditas yang paling sesuai seperti itu. Ya mungkin sebelum saya akhiri ya, teman-teman bisa mengakses materi ya yang ada di Eldiru. Ya, di sini teman-teman bisa ya. Di sini teman-teman sudah bisa mengakses semua materi, baik materi sebelumnya ataupun mungkin yang akan kita pelajari lagi di minggu depan. Ya, minggu depan kita akan mempelajari tentang ekofisiologi cekaman air nih. Bagaimana tadi yang katanya mengelola tinggi muka air tanahnya ya, akan kita bahas lebih lanjut di minggu depan. Jadi silakan teman-teman hasil diskusinya ya bisa dipelajari lebih lanjut untuk pertemuan kita minggu depan seperti itu ya. Baiklah, mungkin sebelum saya akhiri, teman-teman bisa mungkin salah satu yang menyimpulkan tentang apa yang kita sudah pelajari hari ini. Oh, silahkan. Baik Bu, dari penggoyangan pada hari ini ada beberapa poin yang saya tangkap. Yang pertama itu adalah Indonesia sendiri memiliki lahan marginal ataupun lahan yang sangat bermanfaat khususnya untuk pertahanan pangan. Namun dalam memenuhi syarat-syarat tadi seperti lahan marginal dan lahan rawa, perlu ada beberapa persyaratan untuk pengaplikasiannya. Yang pertama mungkin ada penempatan teknologi spesifik lokasi, pengelolaan air atau hidrologi yang presisi dan juga pendekatan dari sosial umumnya. Selain itu juga inovasi lokal dan kembalian lokal juga dapat menjadi kunci dalam produksi dan keberlanjutan petani. Oke, baiklah, terima kasih sekali Mas Arif ya. Jadi ya teman-teman, kita akan mempelajari lebih lanjut bagaimana varietas yang sesuai dan juga tentang terkait cekaman hara baik di lahan rawa ya, baik itu di lahan sulfat masam, lahan gambut, lahan salin dan juga lahan kering lainnya akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Baiklah, sekali lagi mohon maaf jika ada salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikian tadi video pembelajaran dalam mata kuliah budidaya tanaman pada lahan marginal, Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Jenderal Sudirman. Semoga dapat menjadi bahan pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen tahun 2025. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.